pariwisata. Di sini kami akan membahas terkait struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Kita ngobrolnya lebih enak, lebih enjoy. Kita langsung masuk ke kelas aja. Langsung aja ya, kita mulai diskusinya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Kak Meila ini ya, apa sih definisi dari sebuah organisasi itu? Bisa dijelaskan nggak? Definisi organisasi, kalau menurut sepemahamanku dan sepengetahuan aku, organisasi itu sebuah wadah atau tempat bagi orang-orang atau sekelompok orang itu memiliki tujuan yang sama. Oke, terima kasih Kak Meila. Nah sekarang aku mau tanya ke Kak Asna nih. Ada sepengetahuan Kak Asna atau mungkin bisa memberikan satu contoh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang ada di Semarang? Oh, yang ada di Semarang ya, Kak? Ya. Sebenarnya kita sebagai warga UIN ya, terutama banyak di sekitar Namian, salah satunya PT Patuna Tour and Travel. Nah, kebetulan di sini Kak, aku punya bagan organisasi, di mana di sini tuh ada pimpinan wilayah. Kebetulan sekali pimpinan wilayah di sini itu ada Pak Heru. Wah, kebetulan sekali ya, kenal. Oh, dia dosen di MHU. Oh, betul sekali ya guys. Nah, terus di bawahnya itu ada adminnya Ibu Sunipa. Nah, kebetulan Ibu Sunipa juga alumni S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi di PT Patuna itu sendiri cuma ada dua struktur ya Kak? Cuma ada pimpinan sama admin? Enggak Kak, enggak. Sebelumnya tuh gini, mengingatlah ya, 2 tahun yang lalu tuh di dunia ini lagi marak-maraknya COVID. Nah, COVID ini tuh berdampak salah satunya di bidang pariwisata. Nah, di PT Patuna ini juga kena dampaknya. Nah, awalnya tuh ada beberapa staf, bukan hanya itu aja, ada marketing sama personalia. Tapi karena ada pengurangan pegawai, jadi tinggal itu saja gitu. Jadi di PT Patuna itu kan ada staf admin ya. Dia itu berarti tugasnya itu bukan hanya jadi admin, tetapi dia merangkap menjadi personalia, kemudian marketing. Berarti harus multifungsi lebih tepatnya ya Kak. Oke. Nah, terkait pembagian tugas nih. Nah, bagaimana sih rekrutan pegawai yang ada di PT Patuna itu sendiri? Pertanyaan terkait rekrutan pegawai yang ada di PT Patuna itu dijawab oleh sahabat kita, oleh Kak Wawa. Tapi sayang banget guys, Kak Wawa nggak bisa datang ke sini buat diskusi bareng. Gimana kalau kita baca aja? Nah, setuju. Iya, iya. Oke, kita video call, coba video call Kak Wawa. Hai. Halo. Gimana nih? Nah, kita lagi seru-seru diskusi nih. Kamu sih nggak bisa. Sayang banget sih kamu datang ke sini. Maaf banget ya, kemarin aku nggak bisa join diskusi karena kemarin aku lagi ada acara order. Sayang banget ya Wak, kamu nggak bisa ikut diskusi kita. Nah tapi aku boleh nanya sih Wak, kalau di PT Patuna sendiri itu cara perekrut pegawainya itu seperti apa ya? Mungkin langsung saja kali ya untuk mempersingkat waktu. Di sini aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari kalian. Bagaimana cara perekrutan karyawan yang ada di PT Patuna itu sendiri. Nah, untuk perekrutan yang pertama itu dilihat dari latar belakang pendidikan. Jadi waktu itu beberapa tahun yang lalu ya tepatnya, di situ ada mahasiswa yang lagi magang di PT Patuna. Nah, untuk perekrutan itu dimulai dari situ awalnya. Jadi si manajer itu kayak merekrut mahasiswa yang sedang PPL atau magang di PT Patuna. Melihat potensi yang dimiliki dari masing-masing mahasiswa yang sedang magang di PT Patuna tersebut, gimana mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam satu tim. Kemudian manajer juga melihat bagaimana potensi yang dimiliki dari mahasiswa tersebut, apakah bertanggung jawab, apakah disiplin, apakah dalam melayani customer itu ramah dan lain sebagainya. Sebenarnya perekrutan di PT Patuna itu sendiri tidak banyak ya, karena pada saat pandemi tahun 2020 itu banyak pengurangan karyawan. Tadinya ada 3 staff dikurangi menjadi 2, jadinya tinggal 1 staff di bagian administrasi. Mungkin itu aja sih yang dapat aku jelaskan mengenai perekrutan karyawan yang ada di PT Patuna. Gimana nih menurut kalian, sudah jelas atau belum? Terima kasih ya Wak untuk penjelasan terkait perekrutan atau perekrutan di PT Patuna sendiri. Insya Allah udah cukup jelas ya Kak, sangat jelas sih. Sangat jelas dan memuaskan. Terima kasih ya, mohon maaf ganggu waktunya. Makasih Wak, sampai jumpa lagi Wak. Bye. Nah, struktur organisasi ini itu bertujuan untuk memudahkan jalannya suatu organisasi itu sendiri. Nah guys, gak kerasa banget ya guys, udah sore aja nih kita diskusinya. Kasihkan sih, asik banget ya.